Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya rapihin dulu tempat duduknya. Jika ada sampah-sampah di sekeliling kalian, tolong diambil agar nyaman gitu belajarnya. Sudah, Bu? Sudah, Bu. Ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa ketua kelas bantu ibu untuk memimpin doanya, saudara Pras. Baik, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa membaca surat Al-Fatihah. Doa selesai. Terima kasih, Pras. Selanjutnya ibu akan absen kalian. Ada yang tidak hadir hari ini atau hadir semuanya? Hadir, Bu, hadir semuanya. Hadir semuanya ya. Oke. Baik. Kita masuk ke materi. Ada yang ingat nggak materi kita minggu lalu tentang apa? Lamaran, Bu. Atau disebut dengan Khitbah. Oke. Coba dong si Pras, khitbah itu apa? Jadi, khitbah itu adalah, Bu, meminang atau melamar seorang perempuan untuk dijadikan seorang istri, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Ya. Di sini ada yang tahu nggak pernikahan itu apa? Aryani, tahu nggak pernikahan itu apa? Pernikahan itu adalah secara sakral antara laki-laki dan perempuan, Bu. Iya, atau pernikahan itu menyelamatkan diri dari hawa nafsu dan membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Oke, sekarang ibu akan menjelaskan tentang pernikahan muda. Nah, di sini ada yang suka nggak mau nikah muda? Enggak, Bu. Enggak. Nggak suka, Bu. Oh ya, ada yang suka, ada yang enggak gitu Iya, ya. Karena sekarang ini kan lagi pada viral-viral banget ya di masyarakat, ada yang Iya, nikah Bu. muda Benar, gitu. Bu. Oke, sekarang kalian kan ada yang jawab, ada yang suka nikah muda, ada yang enggak. Nah, sekarang ibu akan menjabarin dulu nih, nikah muda itu batasan umur dari berapa sampai berapa gitu ya. Nah, jadi kan kalian tadi ada yang jawab, ada yang tidak suka nikah muda, ada yang suka ya. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan dulu nih peraturan pemerintah yang termuat dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oke, baik. Sekarang sebelum kita ke
lanjut lagi, Ibu akan menjelaskan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas umur pria yaitu 19 tahun. Jadi sebelumnya ini peraturan pemerintah ini batas minimal pernikahan perempuan itu usianya 16 tahun. Cowok prianya 19. Tapi ada perubahan di tahun 2019 batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas umur laki-laki yaitu 19 tahun. Jadi mungkin pertimbangan antara semua orang bahwa batas minimal perempuan ini 16 tahun itu masih kecil sekali. Entah itu dari faktor kesehatannya, dari faktor mentalnya itu bakal terganggu gitu. Jadi ada perubahan umur gitu. Nah, dari sekian peraturan ini, kalian sudah paham ya peraturan ini? Iya, Sudah. oke, alhamdulillah. Jadi sekarang Ibu minta tolong kepada kalian untuk membagikan dua kelompok, kelompok A dan B, ya. Baik, Bu. Nanti Ibu akan ngasih tema pernikahan muda tentang pernikahan muda menurut pandangan masyarakat seperti apa. Nanti kalian mengungkapkan pendapat kalian. Nanti kalian kayak debat gitu loh, ya nggak sih? Iya. Ya kan kalian ada yang nggak suka nikah muda, ada yang tidak gitu ya. Oke, silakan. Waktu merundingnya udah selesai ya. Sekarang Ibu akan mendengarkan bagaimana pendapat kalian kelompok masing-masing, ya. Baik, Bu. Oke. Ya, memang sih ya ekonomi itu sangat apa sih ya sangat penting ya untuk menjalankan pernikahan. Tapi kalau menurut saya ya dari sebanyak orang begitu mungkin kalau misalnya kayak kitanya udah niat untuk menikah untuk ke jalan yang lebih baik untuk beribadah, mungkin nanti apa sih ya rezeki itu akan mengalir sendirinya setelah menikah gitu. Kalau misalnya kitanya itu benar-benar bisa benar berusaha istilahnya gitu. Ya, itu kan juga katanya menikah muda itu rentan untuk bercerai. Sedangkan orang tua kita dulu, beliau aja menikah di umur yang masih muda gitu. Tapi alhamdulillah mereka sampai sekarang bisa menjalin hubungan yang harmonis, bahkan mempunyai anak dan cucu-cucu yang banyak. Oke, mantap nih pendapat ke kelompok A. Gimana nih kelompok B? Iya, emang betul. Tapi kan kita harus mempersiapkan ekonomi kita juga. Kayak nanti kan ada kita harus tanggung jawab kebutuhan pada anak, terus kebutuhan suami, istri kan semuanya deh. Terus dibutuhkan dengan matang-matang sih. Tuh. Saya lanjutkan yang dari Ade tentang apa tadi deh, perceraian. Perceraian. Nah itu emang benar, pada zaman dulu emang orang-orang tua kita tuh nikah pada muda gitu. Tapi pada zaman sekarang tuh beda gitu sama dulu, karena perkembangan perkembangan zaman itu umur juga semakin tua kan. Kalau dulu kan umur 17 tuh udah gede gitu, umurnya juga udah gede, orangnya juga pemikirannya udah gede, jadi beda. Kayak sekarang kasusnya itu tentang si siapa Alvin itu kan dia nikah muda, ya kan? Jadi di nikah muda ini tuh harus siap mental juga, mental, fisik gitu. Banyak juga cobaannya kan, karena nikah muda harus benar-benar matang gitu dalam semua dari semuanya deh, dari ekonomi juga, dari keluarga, mungkin kedua belah pihak juga harus sudah siap gitu. Begitu Bu, menurut saya. Ini dulu perdebatan kita hari ini cukup seru ya. Iya, Bu. Oke. Tapi kapan-kapan lagi Ibu akan bikin seperti ini lagi biar pas kita tuh pada hidup-hidup, yang nggak biasa ngomong pasti bakal terdorong untuk berbicara seperti itu ya. Nah,
berhubung karena waktu kita mepet, makanya perdebatan kita, materi kita udah sampai di sini. Tetapi sebelumnya Ibu akan mengambil kesimpulan dari masing-masing kelompok tentang pernikahan muda. Jadi di kelompok A ini yang setuju tentang nikah muda, bahwa mereka ini lebih ke siap mentalnya, lebih ke apa ya, menolong menghindarkan perbuatan zina atau maksiat, seperti itu ya kira-kira ya. Nah, kalau misalkan yang kelompok B ini, mereka tidak suka nikah muda karena mereka lebih memikirkan jangka panjang, karena di dalam keluarga itu begitu banyak konflik, dari ekonomi, dari dari kesehatan, semuanya ada di dalam. Jadi mereka lebih memikirkan jangka panjang, karena sekali nikah mereka tuh mikirnya sekali nikah selamanya, seperti itu ya. Nah, terima kasih untuk kalian semua untuk waktunya hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Oh ya, ketemu lagi minggu depan, kita materinya tentang talak. Setelah pernikahan langsung talak, gitu ya. Nah, Ibu minta sebelum pertemuan minggu depan kalian sudah tahu materi tentang talak. Nanti Ibu akan tanyakan materi tentang talak. Sebelum selesai, Ibu akan memberikan tugas kalian tentang menulis kasus yang kelompok A-nya, kasusnya nikah muda, yang kelompok B-nya nikah umur yang udah matang. Bisa ya? Ada konflik seperti itu. Nanti kalian ada tugas. Tugasnya seperti itu. Kumpulnya minggu depan, jamnya yang sama pelajaran kita. Oke? Pelajaran kita sampai di sini dulu. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk berdoa untuk menutupi pelajaran kita hari ini. Ketua kelas. Ya, sebelum menutup pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan dalam mengasihi materi ini. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Iya.